Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya berusaha akan menyampaikan tutorial terkait dengan cara menginput rapot kurikulum Merdeka. Tentunya teman-teman sudah familiar sekali dengan kurikulum Merdeka yang tentunya pada pekan-pekan ini teman-teman sedang menginput rapot kurikulum Merdeka ini. Nah, bagi teman-teman yang masih kebingungan, simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Baiklah teman-teman, untuk aplikasi rapot yang saya gunakan ini adalah milik daripada Imade Rai Alit Sentanu. Jadi ini bukan milik saya ya teman-teman. Saya hanya sebatas berbagi pengalaman bagaimana cara input rapot kurikulum Merdeka dengan aplikasi milik Imade Rai Alit Sentanu SPD. Bagaimana? Yuk kita simak sampai tuntas. Teman-teman, pertama kali ketika sudah ada muncul tampilan seperti ini, kita klik OK ya teman-teman ya. Kita klik OK, maka akan muncul aplikasi tampilan seperti ini. Nah teman-teman, perhatikan tulisan-tulisan yang ada di sini ya teman-teman ya. Ada head, data utama, input nilai, catatan siswa, output nilai, rapot proyek, dan peralatan penunjang. Kita nanti akan bahas satu persatu teman-teman. Untuk kelas 1, yang pertama kali kita input adalah di bagian data utama di sini teman-teman. Yang dimana isinya ada profil sekolah, identitas siswa, mapel dan bobot, kemudian TP mapel serta TP agama. Untuk rapot kurikulum Merdeka ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada rapot intrakurikuler dan juga rapot proyek. Nah, kita masuk ke data utama terlebih dahulu teman-teman agar lebih cepat ya. Kita masuk ke profil sekolah. Kita klik profil sekolah akan muncul seperti ini. Nama instansi teman-teman tulis saja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian tulis nama sekolah Bapak Ibu semua, SDN mana seperti itu. Kemudian NSS ditulis, NPSN, kemudian alamat sekolah, desa atau kelurahan, kecamatannya mana, kemudian kabupaten atau kota. Nah, teman-teman jika nanti teman-teman itu tempatnya adalah kota, tinggal diklik di sini ya teman-teman ya, ganti. Di sini akan muncul kota nanti. Nah, ada pilihan. Kabupaten atau kota. Karena saya kabupaten ya, kita pilih kabupaten saja. Kemudian provinsi ditulis, fax kalau ada, kalau tidak ada juga tidak perlu. Kode pos ditulis, nomor telepon, kemudian tahun pelajaran. Kemudian semesternya, karena ini semester 1 kita pilih 1. Boleh pakai angka 1, boleh juga pakai Romawi. Silahkan dipilih teman-teman. Kemudian nama kepala sekolahnya diisi, NIP-nya, kemudian guru kelas kita ya, maksudnya teman-teman untuk guru kelas itu, kemudian NIP kita. Kemudian web sekolah jika ada, email sekolah jika ada, kemudian tempat atau tanggal rapot ini di sini ditulis. Tempatnya nama kabupaten atau kotanya boleh, kemudian tanggal rapot itu adalah Titi Mangsa. Kemudian kelasnya kita pilih, karena saya kelas 4 kita pilih kelas 4 ya, kelas 4. Kemudian apabila kelasnya itu paralel teman-teman, kita tinggal pilih di sini ya, A, B atau C. Karena saya ini di kelas 4B, maka saya tulis B di sini. Nah teman-teman kalau misalnya kelas 4A ya tinggal diganti saja di sini ya teman-teman ya, 4A gitu, tinggal diubah di sini nih, diganti A seperti itu. Nah seperti ini, nanti akan berubah jadi 4A. Kemudian jumlah siswa teman-teman semua Bapak Ibu ya. Untuk jumlah siswa, karena siswa saya 23 ya diklik 23. Kemudian fasenya karena kita SD, pakai SD siswa kelas tinggi ya. Kelas 4 itu kelas tinggi, maka fasenya fase B. Kita lanjut. Karena profil sekolah sudah kita isi, kita masuk lagi ke data utama di sini teman-teman. Masuk data utama. Kemudian profil sekolah sudah, kemudian identitas siswa. Diklik identitas siswa di sini. Kan profil sekolah sudah terisi, teman-teman.
Ya, kemudian identitas siswa, diklik. Silakan teman-teman bisa copy dari data Bapak Ibu semua, silakan tinggal di copy saja. Ya, di copy, kemudian nanti akan muncul paste di sini, dipaste di sini ya. Ada klik paste di sini. Copy dari tempat data Bapak Ibu semua, kemudian di paste di sini. Mission juga, nama, agama. Nah, untuk agama tidak boleh di copy, tetapi dipilih di sini. Ada tanda panah, diklik saja. Nah, nanti ada pilihan Hindu, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu. Kenapa harus dipilih? Karena nanti ada TP agama. Ya, jadi TP agama itu nanti akan berbeda-beda. Kemudian pendidikan sebelumnya jika kelas 1, kalau kelas 4 tidak perlu diisi, teman-teman. Jadi kalau kelas 1 diisinya lengkap, alamat peserta didik, ayah dan ibu ya. Ditulis semua secara lengkap jika itu kelas 1. Kalau kelas 4 tidak perlu, cukup nisen, nama, kemudian nama panggilan. Nama panggilan itu wajib diisi, teman-teman, karena nanti dijadikan deskripsi pada penilaian rapotnya. Selanjutnya nama ayah, karena nanti untuk tanda tangan orang tua. Nah, jadi untuk kelas 4 cukup itu. Tetapi kalau kelas 1 harus lengkap ya, teman-teman, sampai ke alamat. Kalau sudah, kita perhatikan teman-teman, karena tadi kita memilihnya 23 siswa, maka di sini juga hanya diberikan seatnya 23, karena kita memilihnya 23 siswa, teman-teman. Jika ada kesalahan ya tinggal di delete ya, tinggal dihapus. Ini di sini ada tombol hapus. Berikutnya profil sekolah sudah terisi, identitas sudah terisi, kemudian mapel dan bobot. Kita klik di sini mapel dan bobot. Nah, kita perhatikan, karena di kurikulum Merdeka itu kita memilih boleh salah satu, tidak mesti harus keempat-empatnya. Di sini ada materi kesenian pilihan, di mana ada seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. Nah, kita pilih di semester pertama itu, kita pilih seninya itu seni mana gitu ya. Karena saya pilihnya seni tari, ya saya tinggal centangnya seni tari saja, dicentang 1 gitu. Tapi nanti kalau dicentang semua ya akan muncul semua nanti di rapot seperti ini. Tetapi karena saya pilihnya hanya seni tari, maka seni musik kita hilangkan. Nanti yang muncul di rapot hanya seni tari. Kemudian muatan lokal. Di tempat saya muatan lokalnya bahasa Sunda ya. Ya tinggal diklik di sini. Kalau muatan lokalnya lebih dari 1 ya tinggal ditambahkan di sini. Ada 2, nanti tinggal diketik apa seperti itu. Ya, untuk muatan lokal seperti ini. Jadi untuk di mapel dan bobot itu cukup jelas ya, semoga teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke TP mapel. Nah, di TP mapel ini sudah terisi TP-TP-nya teman-teman ya. Keunggulan daripada aplikasi milik Pak Alit Sentanu ini, pada TP-nya sudah ada semua ya. Ini kita misalnya pilih 20, maka akan muncul 20 nih, yang putih akan 20 sampai bawah. Tapi kalau kita misalnya di sini kekliknya cuman 5 ya nanti akan muncul 5 gitu. Seperti ini. Nanti akan yang terbaca hanya 5. Tetapi kita gunakan saja 20. Nah, misalnya saja TP Pancasila ya, teman-teman. Di sana ada memahami makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya. Nah, teman-teman, pada TP ini teman-teman sebenarnya tidak perlu menginput semua TP. Karena nanti kalau diinput semua TP ya, teman-teman, itu tentunya penilaiannya akan sangat banyak sekali. Jadi teman-teman sebenarnya menginput TP ini sesuai dengan penilaian yang teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman melakukan pada penilaian pada TP sekian itu ya. Misalnya saya memilih pada TP 5 gitu, memberikan contoh pelaksanaan norma dan lingkungan. Pada saat itu waktu saya misalnya hanya cukup untuk menilai di TP 5 misalnya. Ya, di bab 1 itu ada di TP 5, ya saya tinggal diinput di TP 5 nantinya. Begitu juga di bahasa Indonesia. Ini kalau semua dinilai itu ada 16 TP ini, teman-teman. Ini kalau saya pilih 16 ya, itu ada 16 TP. Coba saya pilih 20.
apakah 20 TP atau 16. Oh, ternyata 16, teman-teman. Nah, dalam satu semester itu kita menilai di bagian TP mana saja begitu. Tidak perlu semuanya TP 1 ada nilainya, TP 2 ada nilainya. Tidak seperti itu, teman-teman. Ya, meskipun semakin banyak penilaian ya semakin bagus. Tetapi untuk lebih singkat, lebih tidak fleksibel juga, itu kita bisa memilih TP-TP mana saja yang bisa kita nilai. Jadi tidak mesti semua ya, teman-teman ya. Itu seperti itu untuk TP. Untuk TP agama juga sama. Ya, untuk TP agama ini kalau misalnya agama Hindu, agama Islam, agama Kristen, ini kan TP-nya beda-beda. Nah, tinggal diminta nanti di guru agamanya masing-masing, penilaiannya di TP berapa saja gitu. Nah, untuk TP ini yang perlu teman-teman ketahui, nanti TP itu bukan ulangan ya teman-teman ya, bukan ulangan per bab, tetapi penilaian selama proses pembelajaran. Bisa sih ulangan harian per unit ya, per sub unit itu bisa dimasukkan ke situ. Tetapi bukan hanya sebatas penilaian akademiknya, bisa ketika misalnya berdiskusi dinilai gitu ya, itu bisa masuk ke TP, teman-teman. Baik, kalau untuk TP sudah paham ya, sekali lagi untuk TP ini tinggal diselaraskan saja dengan penilaian yang teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman melakukan penilaian di TP 5 ya tinggal diklik nanti di TP 5-nya seperti itu. Ya, karena setiap TP ini berbeda-beda. Di sini ada menjelaskan pengertian subha karma misalnya ini ya di agama Hindu. Nah, di TP berapa teman-teman itu menilai melakukan penilaian. Kalau TP Mapel sudah paham, kita masuk ke input nilai. Contoh saja kita masuk ke input nilai Pancasila. Tadi ya, kita sudah tahu TP-nya. Nah, teman-teman memasukkan TP itu di sini, nilai TP. Tadi teman-teman melakukan penilaiannya di TP berapa? TP 5 misalnya ya, tinggal ditulis. TP 5 berapa sampai 23 ya. Ini di sini 23 siswa karena di awal saya memilih 23 siswa. Nah, ini sudah ada isinya saya. TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, TP 5. Di sini ada nilai-nilainya. Ini permisalan saja ya. Nah, kita perhatikan nih. TP 1 nilainya 100. TP 2 90, TP 3 90, TP 4 94 dan TP 5 74. Nanti teman-teman pada raport itu akan tertera deskripsi. Yang tertinggi itu TP 1. Kemudian yang terendah adalah TP 5 74. Kita simak ya, di TP 1 itu apa? Kita cek di data utama di TP Mapel Pancasila. TP1 itu memahami makna dan nilai-nilai Pancasila ya. Kita cek nih di rapotnya. Pasti dia akan sesuai dengan TP1 yang tertinggi. Kita perhatikan di output nilai, dibuka rapot akhir. Di sini. Ya, menunjukkan penguasaan dalam memahami makna dan nilai-nilai Pancasila. Karena nilainya 100. Bagaimana kalau yang terendah ya? Di sini hanya muncul di deskripsi itu yang muncul hanya yang tertinggi dan yang terendah. Tadi kan yang terendah itu TP 5. Dapatnya 75. Di sini ada tulisan perlu bimbingan dalam memberikan contoh pelaksanaan norma. Kita cek ya. Kita cek di TP Mapel tadi. TP 5. Contoh pelaksanaan norma. Tuh. Contoh pelaksanaan norma nilainya hanya 75. Jadi seperti itu teman-teman, meskipun kita inputnya banyak, nanti di deskripsi rapot hanya tertulis 2, yang tertinggi dan yang terendah. Seperti itu. Ya, untuk input nilai sudah paham untuk di bagian TP. Kemudian di bagian sini, ya, di bagian sini itu ulangannya. Ulangan bab 1, ulangan bab 2 di sini, kemudian ulangan bab 3. Kalau sudah ulangan di input, berikutnya kita masuk ke nilai tes di sini, nilai tes ya, nilai SAS. Tinggal di input di sini nanti akan muncul nilai rapot. Ini hanya untuk Pancasila ya, nilai rapot Pancasila.
Kalau bahasa Indonesia ya sama, nanti akan muncul seperti ini. Matematika, IPAS, seni musik tidak ada ya. Karena kita tadi milihnya seni tari, ya tinggal diklik saja seni tari di sini. Seni tari, kemudian PJOK, bahasa Inggris. Kalau sudah, kita simpan. Untuk muloknya kita pilih satu kan tadi, muloknya mulok 1. Bahasa Sunda di sini sudah ada. Mulok 2 tidak ada, kosong, karena kita hanya memilih satu mulok saja. Kalau sudah, kita klik simpan. Input nilai sudah paham, kemudian nanti kita masuk ke catatan siswa. Untuk isi catatan siswa, di sini ada ekstrakurikuler. Nah, tinggal diklik. Kalau di negeri ada ekstrakurikuler yang wajib diikuti, misalnya pramuka, ya tulis saja pramuka. Nanti deskripsinya ditulis. Kemudian ekskul yang kedua ada komputer misalnya. Untuk catatan siswa sudah paham, ekstrakurikuler, kita masuk ke catatan guru. Nah, ini biasanya yang paling rumit ya, memberikan kata-kata pada rapot. Misalnya, tingkatkan terus semangat belajarmu agar meraih prestasi yang lebih baik. Ini untuk catatan siswa. Kemudian absensi seperti ini. Namanya siapa, sakitnya berapa kali, isinya berapa kali, tanpa keterangan berapa kali. Kalau sudah, masih kita klik simpan lagi. Berikutnya kita masuk ke output nilai. Nanti ya, masih loading. Klik output nilai. Nah, untuk di output nilai kita klik rapot akhir. Nah, di sini teman-teman. Nanti di sini ada muncul. Nah, maksudnya di sini. Kalau kelas 1 kan harus ada sampulnya. Makanya tadi saya sampaikan untuk kelas 1 ini diinput semua. Jadi nanti di sini sudah muncul nama seperti itu. Kemudian di halaman yang kedua juga ada nama sekolah, NPSN, itu diisi di sini ya, di bagian awal tadi. Kemudian identitas peserta didik. Kalau tadi teman-teman semua di kelas 1 sudah menginput semua, maka akan muncul di sini, lengkap. Nah, kalau kelas 4, kita mulai dari sini saja. Ini nanti kalau teman-teman sudah mengisi di awal ya, data siswanya ini nanti terisi lengkap semua teman-teman. Terisi lengkap, nanti deskripsinya juga terisi sesuai dengan TP yang tertinggi. Kalau yang di bawah ini adalah TP yang terendah. Nah, seperti ini. Ini seni tarinya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih kebingungan, kenapa kok ini di sini cuma seni tari gitu ya? Mungkin teman-teman agak kerepotan ketika melihat kok ada di tempat saya rapotnya masih ada garisnya. Garis bawah yang kosong, padahal tidak ada seni pilihan lain. Nah, teman-teman nanti masuk di sini ya, masuk di atur halaman teman-teman. Sini, di atur halaman. Kalau punya saya memang sudah saya hidden. Awalnya ya seperti ini. Awalnya seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini awalnya. Ya, seperti ini ya awalnya. Tinggal ditarik saja, teman-teman. Garis yang ini tinggal ditarik nih. Kan ada seni pilihan yang kedua tuh. Nah, tinggal ditarik saja. Sampai 0 ya, sampai nutup. Sampai nutup. Sehingga nanti ketika ngeprint sudah rapi. Nah, ini kan yang tadi bawah sudah kosong. Seperti itu, teman-teman. Nah, juga di sini sudah tertata rapi. Jadi, teman-teman untuk mengatur baris ini bisa manual ya. Nah, ini batas garisnya ini. Nah, tinggal seperti itu. Selesai ya, teman-teman. Untuk input rapot proyeknya saya akan sampaikan pada video selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup, kalau nilai sudah diinput semua, teman-teman bisa melihat rekapnya di sini. Nah, di sini rekapnya. Jadi nanti terlihat semua nama A, misalnya nilainya berapa, tiap TP-nya, kemudian jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, dan rankingnya terlihat di rekap.
yaitu bagian pojok kiri atas di sini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara ngeprintnya? Ya, sebelum ditutup, untuk rapot akhir ini kalau mau ngeprint sama seperti pada rapot-rapot sebelumnya di kurikulum 2013 juga sama ya. Ini ada nomor 1, tinggal klik file, print ya. Karena kita di kelas 4 hanya membutuhkan halaman ini ya, halaman ini dengan ini. Nah, nanti tinggal diatur saja ya, tinggal di print sudah selesai. Seperti itu teman-teman. Itu tadi terkait dengan cara penginputan rapot pada kurikulum Merdeka. Untuk penginputan rapot proyek akan saya sampaikan pada video selanjutnya ya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan atau mungkin teman-teman mau menambahkan, dipersilakan untuk komentar pada kolom komentar yang telah tersedia. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.